Jalur pintas, fisika tuntas. Soal prediksi pertama. Dalam sistem penyemprotan cat elektrostatik industri, partikel cat diarahkan menggunakan dua muatan utama. Seperti pada soal ini. Dalam soal kita ditanya di manakah kita harus meletakkan muatan ketiga agar gaya elektrostatik yang dialami muatan ketiga sama dengan 0. Maka langkah pertama adalah memilih posisi zona 0. Perhatikan muatan kedua partikel yang telah tersedia di soal. Jika kedua muatan sejenis, maka zona 0 berada di antara kedua muatan atau ruang 2. Dan jika mereka berbeda jenisnya, maka berada di ruang 1 atau ruang 3 di dekat muatan terkecil. Setelah menentukan posisi zona 0, kita hitung berapakah jarak dari salah satu muatannya. Kita pilih dari muatan terkecil. X sama dengan akar Q1 per akar Q1 tambah akar Q2 kali dengan D. Q1 adalah muatan terkecil, sedangkan D adalah jarak antar dua muatan. Dengan cara cepat ini kita dapatkan nilai X sama dengan 3,2 cm. Hasil ini berarti muatan terletak 3,2 cm dari muatan 1. Soal kedua tentang filter udara elektrostatik. Berapakah besar dan arah gaya kolom total yang dialami oleh muatan Q2 akibat pengaruh muatan Q1 dan Q3? Pertama, kita identifikasi dulu sistem partikelnya. Kedua, kita tentukan rumus yang akan kita gunakan. Ketiga, kita hitung gaya kolom yang dialami oleh muatan 2 akibat muatan Q1 dan Q3. Menggunakan rumus gaya kolom F sama dengan K/Q per R kuadrat. Langkah berikutnya kita analisis arah dan gaya total. Karena gaya F21 lebih besar daripada gaya F23, maka arah gaya yang dialami mengikuti arah gaya dari F21, yaitu ditarik ke kiri. Pahami ya alurnya dan ingat poin pentingnya. Untuk soal jenis ini ada hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu saat menghitung nilai F. Jika nilai Q menggunakan satuan mikrokolom dan jarak menggunakan cm, maka kita tinggal hitung angka depannya saja dan hasil akhirnya tinggal dikali 10. Perhatikan langkah ketiga dari soal yang tadi. Bisa dikerjakan dengan lebih cepat saat kita hanya memperhatikan angka depannya saja dan mengabaikan bilangan pangkatnya. Sampai hasil akhirnya tinggal kita kalikan 10. Soal berikutnya dalam sensor kelembapan industri mikroelektromekanis atau MEMS. Sebuah mikropartikel sensor bermuatan uji positif ingin ditempatkan di antara kedua elektroda dalam posisi setimbang atau gaya kolom yang dialaminya 0. Target soal ini sama dengan soal nomor 1, yaitu posisi zona 0, sehingga logika mengerjakannya pun sama. Soal berikutnya pada alat terapi radiasi kanker berbasis akselerator linier atau LINEC. Saat kita perhatikan apa target soal ini, ternyata soal ini mirip dengan tipe soal nomor 2, sehingga logika berpikir dan cara pengerjaannya pun sama. Baik angka maupun konteks faktual dalam sebuah soal bisa digantikan, namun logika berpikirnya bisa saja sama. Terus semangat agar semua alur dapat kalian pahami dengan maksimal. Nantikan pembahasan berikutnya.